Halo adik-adik, hari ini kita membahas lembaga pembiayaan. Ceritanya ada toko kue yang sangat laris manis di pasaran, tapi dia hanya bisa memproduksi kue 100 buah. Nah, sedangkan di pasaran pembelinya banyak yang datang sampai 200 orang. Setelah dicek, ternyata kekurangan oven dan mixer. Sedangkan modal toko kue kurang cukup untuk membeli mesin yang baru. Solusinya ada lembaga pembiayaan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada kalanya keuangan kita tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga kita perlu bantuan pembiayaan dari pihak lain. Pembiayaan dari pihak lain akan bermanfaat bagi kita selama penggunaannya untuk hal-hal yang produktif. Salah satu alternatif yang baik untuk pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan. Yuk kita cari tahu apa itu perusahaan pembiayaan. Materi yang kita bahas hari ini, pengertian lembaga pembiayaan, pengertian barang modal, dan jenis lembaga pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Pengertian barang modal adalah barang yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa, contoh mesin jahit untuk produksi baju. Jenis lembaga pembiayaan, 1. Perusahaan pembiayaan, 2. Perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan 3. Perusahaan modal ventura. Perusahaan pembiayaan ada leasing atau sewa guna usaha, ada factoring atau anjak piutang, ada consumer finance atau pembiayaan konsumen, dan ada credit card atau usaha kartu kredit. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, ada leasing atau sewa guna usaha. Adalah kehadiran perusahaan jenis ini membantu perusahaan meningkatkan produktivitas mereka dengan membantu pengadaan barang yang dibutuhkan untuk pengembangan bisnis. Contoh, ada sebuah pabrik semen yang memerlukan tambahan mesin. Perusahaan leasing membantu pengadaan mesin tersebut untuk meningkatkan produktivitas pembuatan semen. Lalu, factoring atau anjak piutang. Perusahaan jenis ini membantu pembiayaan melalui pembelian, penagihan, dan pengaturan piutang jangka pendek. Contohnya, Pak Indra ingin bekerja sebagai ojek mobil. Dia membeli mobil secara kredit melalui perusahaan factoring atau anjak piutang seperti FIF Group. Consumer finance atau pembiayaan konsumen. Memberikan pembiayaan dengan membantu konsumen mendapatkan suatu barang seperti kendaraan dan elektronik. Contohnya, Bu Ati ingin membuka usaha kue nastar. Dia memerlukan alat baking dan membelinya secara kredit melalui FIF Group. Perusahaan pembiayaan terakhir yaitu credit card atau usaha kartu kredit. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang membantu pembiayaan untuk pembelian barang atau jasa dengan media kartu kredit. Jadi, dengan adanya lembaga pembiayaan, kita lebih mudah untuk membeli mesin atau alat untuk menunjang usaha kita. Nah, pembahasan selanjutnya tentang pegadaian. Aduh Jeng, bentar lagi kan bulan Ramadan. Aku perlu tiket pulkam nih untuk ke kampungku. Gimana ya? Aku nggak ada uang. Pegadaian aja, kan Jeng punya laptop tuh. Digadaikan aja untuk beli tiket usaha. Nanti kalau sudah ada uang lagi bisa ditebus laptopnya. Perlu biaya bersalin? Perlu biaya untuk beli tiket pulkam? Saya mau bayar servis mobil. Pegadaian solusinya. Pegadaian adalah lembaga yang meminjamkan uang kepada masyarakat dengan jaminan benda secara fisik seperti motor, laptop, dan emas. Caranya cukup mudah tuh. Ada 4 tahapan. 1. Kita siapkan barang gadai. 2. Kita datang ke pegadaian terdekat, lalu kita tanda tangan surat gadai, dan uang akan dicairkan. Produk pegadaian. Ada pembiayaan, ada emas untuk investasi, dan aneka jasa lainnya. Pegadaian berfungsi sebagai 1. Pengelola pinjaman, 2. Usaha yang menguntungkan, 3. Pelaksana pegadaian, 4. Mengelola pegawai, dan 5. Pengawas pegadaian. Manfaat pegadaian. 1. Nasabah lebih cepat mendapatkan uang.
2. Nasabah tidak kehilangan barang kesayangannya. 3. Pegadaian solusi dapat dana dadakan dengan jumlah uang yang besar. 4. Kepemilikan barang tidak akan berpindah tangan. Selanjutnya jenis pegadaian. 1. Pegadaian konvensional, memberikan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan sistem bunga yang ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan dan tarif jasa simpanannya. Selanjutnya, pegadaian syariah, memberikan uang pinjaman sesuai dengan hukum syariah, akad pinjam-meminjam dengan menyerahkan agunan atau ran yang membolehkan biaya pemeliharaan atas barang jaminan atau mu'nah.